Hai pecinta bola, kembali lagi di Football News HW Channel, update berita bola tiap hari. Kali ini saya akan membahas analisa kemenangan Manchester United atas Sheriff Tiraspol di ajang Europa League. Manchester United berhasil mengamankan kemenangan atas tuan rumah Sheriff Tiraspol dengan skor 0-2 dalam matchday kedua babak grup Europa League 2022. Bertandang ke Zimbru Stadium, Moldova pada Jumat dini hari waktu Indonesia, Manchester United mampu membawa pulang 3 poin pertama di Europa League musim ini melalui gol dari Sancho pada menit ke-17 memanfaatkan umpan dari Eriksen. Sedangkan gol kedua dicetak oleh bintang mereka Cristiano Ronaldo pada menit ke-39 melalui titik penalti setelah Diogo Dalot dilanggar pemain Sheriff Patrick Capozzo. Gol tersebut menjadikan Ronaldo mencetak rekor dengan torehan 699 gol di level klub dan juga gol perdananya di Europa League sepanjang karirnya. Dengan kemenangan ini, MU bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Lantas, apa yang membuat MU mampu memetik kemenangan ini? Yuk, langsung saja kita ke analisa taktikalnya. Pembahasan pertama adalah susunan pemain. Pada pertandingan kali ini, MU memakai formasi baku mereka yaitu 4-2-3-1. Namun, terjadi banyak perubahan susunan pemain dibandingkan laga pertama mereka melawan Real Sociedad. De Gea masih dipercaya sebagai kiper utama, sedangkan 4 back kembali lagi kepada Dalot, Varane, Martinez, dan Malaysia. Di sektor tengah, McTominay kembali menjadi starter menggantikan Casemiro untuk menemani Eriksen untuk memerankan peran double pivot. Gelandang serang kembali ditempati oleh Bruno Fernandes, sedangkan posisi winger kanan dan kiri ditempati Anthony dan Sancho untuk menopang Ronaldo sebagai penyerang utama. Tujuan Ten Hag menurunkan kembali the winning team-nya adalah untuk melakukan perbaikan permainan yang dirasa masih kurang sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, yang kedua adalah fase menyerang. Ketika memulai serangan, pemain MU akan membentuk struktur 3 pemain di belakang, dengan salah satu dari bek sayap akan turun membantu serangan. Apabila Dalot yang turun, maka Malaysia akan naik, dan sebaliknya. Apabila Malaysia turun, maka Dalot akan naik. Namun, apabila kedua bek sayap MU naik, maka Eriksen akan turun membantu membangun serangan. Saat membangun serangan, pada pertandingan ini MU mencoba memulai dari bawah. De Gea, Varane, Martinez, Dalot, dan Malaysia menjadi pemain yang aktif memulai serangan. Hal itu dapat dilihat dari peta passing network pemain MU. Dari peta passing network tersebut, terlihat bahwa kelima pemain MU tersebut sangat aktif melakukan koneksi. Pada pertandingan kali ini, ada sedikit perbedaan cara pemain MU lepas dari pressing. Jika pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Ten Hag mengandalkan Eriksen dengan passingnya untuk melewati pressing lawan, pada pertandingan ini, Varane dan Martinez diandalkan untuk melakukan passing ke depan untuk lepas dari pressing pemain Sheriff. Hal ini dilakukan karena pemain Sheriff lebih banyak menunggu dan menumpuk pemain di tengah yang mengakibatkan pemain tengah MU tidak bisa leluasa. Karena pemain Sheriff cenderung menunggu, Ronaldo harus turun. Gunanya adalah supaya memancing pemain Sheriff untuk mengikutinya sehingga menciptakan area kosong untuk dimanfaatkan pemain MU lainnya. Selain itu, upaya Ronaldo juga berguna untuk koneksi supaya MU bisa masuk ke separuh lapangan Sheriff. Selain itu, untuk bisa masuk ke setengah lapangan Sheriff, Martinez dan Varane lebih cenderung akan melakukan dribble hingga masuk ke area Sheriff. Varane dan Martinez dikatakan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terbukti kedua bek tersebut menjadi pemain dengan catatan passing ke depan tertinggi. Ketika sudah mampu melewati setengah lapangan lawan, pemain MU akan membentuk struktur 2-4-4, sedangkan Sheriff akan menggunakan struktur 4-5-1 dalam bertahan. Pemain depan MU akan melakukan pergerakan tanpa bola untuk memancing bek lawan. Ronaldo akan melakukan pergerakan tanpa bola untuk masuk ke kotak penalti lawan, sedangkan Sancho juga akan melakukan pergerakan tanpa bola. Sancho akan turun menjemput bola guna mengakomodasi Malaysia yang melebar. Kombinasi ini bertujuan untuk merusak struktur pertahanan Sheriff. Kombinasi ini pula yang berhasil membawa MU mencetak gol pertama. Sancho yang turun memancing bek lawan mengikutinya. McTominay memberikan passing kepada Sancho. Kemudian, Sancho melakukan kombinasi 1-2 sentuhan dengan Bruno sebelum memberikan passing kepada Eriksen. Dalam keadaan ini, struktur bek Sheriff sudah berantakan. Eriksen dengan cerdik memanfaatkan keadaan tersebut dengan melakukan dribble dengan tujuan memancing pemain lawan menutup pergerakannya sehingga tercipta ruang kosong. Ditambah dengan pergerakan tanpa bola Ronaldo
yang bergerak ke dalam kotak penalti, dan juga Bruno yang berhasil mengikat bek lawan membuat Sancho terbebas. Eriksen passing bola kepada Sancho. Dengan sekali tekuk, Sancho lepaskan tendangan dan gol. Setelah gol pertama, kedua kesebelasan tidak berubah. Sheriff tetap menggunakan 4-5-1 untuk struktur blok pertahanan rendah mereka, dan MU tetap menggunakan 2-4-4. Pergerakan bola pemain MU benar-benar baik pada pertandingan kali ini. Dalot yang berada di sisi kiri pertahanan Sheriff melakukan kombinasi dengan Bruno. Dalot melakukan passing dan langsung melakukan pergerakan tanpa bola masuk ke dalam kotak penalti. Bruno yang melihat Dalot menang posisi memberikan terupas kepadanya. Karena Dalot berlari menyelang masuk ke dalam kotak penalti, Capozzo pun harus melakukan pelanggaran. Wasit kemudian memberikan penalti untuk MU. Ronaldo yang menjadi eksekutor mampu mencetak gol kedua MU. Analisa yang ketiga adalah fase bertahan. Pada pertandingan ini, MU tidak begitu mendapatkan tekanan yang membuat mereka harus bertahan. Ketika Sheriff membangun serangan dengan struktur 2-1 segitiga, MU bertahan dengan struktur 4-2-3-1, sedangkan ketika Sheriff mulai masuk ke setengah lapangan MU, struktur berubah menjadi 4-3-2-1. Pada babak kedua, Casemiro langsung masuk menggantikan McTominay. Walaupun ada pergantian pemain, sebenarnya MU tidak melakukan banyak perubahan. MU tetap bermain dengan strategi yang dilakukan pada babak pertama, hanya ditambah dengan beberapa variasi oleh Ten Hag dalam menyerang. Ketika membangun serangan dari bawah, Casemiro akan membentuk segitiga guna menciptakan koneksi. Sedangkan ketika masuk ke area setengah lapangan Sheriff, Malaysia akan menjadi inverted fullback. Dia akan masuk ke lini tengah membantu Casemiro dengan maksud MU unggul jumlah pemain di lini tengah. Sedangkan pada menit ke-70, Luke Shaw masuk menggantikan Dalot. Luke Shaw pun menjadi inverted fullback bersama dengan Malaysia. Lagi-lagi, hal ini bertujuan untuk menang jumlah di lini tengah. Namun sayang, tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor 2-0 bertahan hingga akhir. Pertandingan ini jelas bagus bagi MU untuk melakukan perbaikan strategi. Terlihat sekali adanya peningkatan sektor penyerang dibandingkan laga sebelumnya melawan Sociedad. Kali ini, para penyerang MU lebih aktif dalam melakukan pergerakan tanpa bola. Pergerakan Ronaldo dan Sancho mampu beberapa kali menarik bek lawan untuk mengikutinya sehingga membuat struktur lawan menjadi berantakan. Selain itu, Bruno juga mampu mengakomodasi kombinasi 1-2 sentuhan di ruang antara gelandang dan bek Sheriff dengan baik. Terbukti dengan gol pertama yang tercipta juga melibatkan dirinya. Sedangkan terupasnya kepada Dalot membuat pemain lawan harus melakukan pelanggaran pada Dalot dan berbuah penalti. Menurut saya, apabila pemain MU sudah terbiasa dengan kombinasi-kombinasi ini, ada kemungkinan Van de Beek bisa berkontribusi lebih karena kita tahu Van de Beek keunggulannya adalah kombinasi 1-2 sentuhan dan pergerakan mencari ruang. Dengan kemenangan ini, Ronaldo bisa dibilang lebih lengkap daripada Messi karena Ronaldo mampu mencetak gol di Europa League sedangkan Messi belum mampu mencetak gol di ajang ini. Tapi sayangnya keduanya masih kalah dari James Tavernier. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya akan kita update di next video. Thank you for watching.